Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Aris Chandra dengan NPM 25782051 dari kelas 2B. Teknologi rekayasa internet. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang OSI layer atau model OSI. Jadi untuk OSI sendiri singkatan dari Open System Interconnection, yang dimana di sini dibagi menjadi 7 lapisan komunikasi jaringan komputer. Jadi yang pertama ada urutan yang paling bawah itu dimulai dari physical, yang kedua itu data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima session, tension, yang keenam presentation, dan urutan paling atas yaitu application ya. Oke, mungkin kita ini lebarkan. Oke, jadi di sini kita dimulai dari mengenal OSI layer itu apa. Jadi untuk OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi konseptual yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984, yaitu untuk menstandarkan bagaimana berbagai sistem komputer dapat saling berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Jadi pada model ini dibagi menjadi 7 lapisan yang berbeda, masing-masing tugas dan tanggung jawab spesifik, mulai dari transmisi sinyal fisik hingga interaksi dengan aplikasi pengguna. Jadi setiap 7 lapisan tersebut memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Jadi fungsi dari kita memisah-misahkan layar-layar tersebut agar independen, pengembang dapat merancang dan memperbaiki satu layar dan tanpa memengaruhi layar lainnya, serta memudahkan troubleshooting masalah secara sistematis. Jadi pada gambar pada kanan saya di sini yaitu dimulai dari bawah sampai atas ya. Jadi nomor satu itu urutan paling bawah, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu urutan yang paling atas. Jadi untuk manfaat utama OSI layer ini yaitu standaritas, interoperabilitas antar vendor, dan memudahkan pemecahan masalah jaringan secara bertahap. Oke, di sini kita akan mengenal 7 lapisan model OSI dari lapisan pengguna application hingga media transmisi fisik-fisikal. Di sini kita akan mengenal lapisan paling bawah yaitu physical layer, yang dimana di sini bertugas sebagai transmisi bit mentah lewat media fisik. Yang kedua itu data link, yang dimana bertugas sebagai farming dan pengelamatan fisik atau MAC address. Yang ketiga itu network, yang bertugas sebagai routing dan pengamatan logis IP address. Yang keempat yaitu transport, yaitu transfer data end-to-end yang andal atau TCP atau UDP. Yang kelima itu session, yang dimana berfungsi sebagai mengelola sesi dan dialog antar perangkat. Yang keenam yaitu bertugas sebagai translasi, enskripsi, dan kompresi data. Yang terakhir yaitu application atau urutan paling atas, yang dimana bertugas sebagai antarmuka aplikasi dan pengguna dengan jaringan. Yaitu di sini sebutan-sebutannya yaitu physical yaitu bits, yang kedua itu frame, yang ketiga yaitu packet, yang keempat itu segment, dan 5 data, 6 data, dan 7 data juga. Oke. Selanjutnya itu kita akan mengenal application atau layer yang paling atas application, yaitu fungsi utama yaitu menjadi jembatan langsung antara pengguna dan jaringan. Disinilah aplikasi seperti browser, email, klien, dan aplikasi chat berkomunikasi dengan layanan jaringan. Layar ini menjalankan aplikasi sendiri, melainkan menyediakan layanan yang dibutuhkan aplikasi untuk mengakses jaringan, seperti membuka koneksi, mengirim notifikasi partner komunikasi, dan memastikan daya yang dibutuhkan tersedia. Jadi, poin penting pada application yaitu titik interaksi langsung antara pengguna dan layanan jaringan, yaitu mengirim partner komunikasi. Yang ketiga, mengelola sinkronisasi komunikasi. Yang keempat, yaitu tidak menangani transmisi data secara fisik. Lalu di sini ada contoh atau protokol yaitu HTTP, FTP, SMTP, DNS, dan DHCP. Selanjutnya yaitu kita akan fungsi utama pada presentation, yaitu petugas menerjemahkan data agar dapat dipahami oleh aplikasi penerima terlepas dari perbedaan format antar sistem. Lalu pada layer ini menangani translasi karakter misalnya seperti ASCII ke EBDIX, lalu enskripsi deskripsi data demi keamanan, serta kompresi data agar transmisi lebih efisien, karena fungsi layer ini sering disebut sebagai penerima jaringan. Oke, lanjut di sini transmisi format data antar sistem berbeda. Jadi di sini poin pentingnya itu enskripsi transmisi untuk keamanan, lalu ketiga itu kompresi data, yang terakhir itu menyimpan data yang dapat dibaca. Untuk protokol dan contoh terkait yaitu SSL, CPE, MPG, ASCII, dan EBDIC.
Selanjutnya pada layer yang kelima yaitu session, yaitu fungsi utamanya itu untuk mengendalikan dialog antar dua perangkat yang berkomunikasi. Jadi tanggung jawab untuk layer ini itu membuka dan menjaga dan menutup sesi komunikasi, termasuk mengatur apakah komunikasi berjalan half back atau full back. Layer ini juga menyediakan mekanisme checkpoint sinkronisasi sehingga jika koneksi terputus, komunikasi dapat dilakukan di titik terakhir tanpa mengulang dari awal. Poin penting yaitu membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi. Yang kedua dialog kontrol. Yang ketiga sinkronasi. Yang keempat yaitu menjaga agar data dari sesi berbeda tidak tercampur. Lanjut, layer yang keempat yaitu transport, yang dimana berfungsi sebagai menjadikan transfer data end-to-end antara host, sumber, dan tujuan secara andal. Dan juga layer ini memecah data menjadi segmen-segmen, menambahkan nomor port untuk identifikasi aplikasi seperti menerkam flow control dan error control. Untuk poin penting yaitu ada segmentasi data dan penomoran urutan. Yang kedua yaitu ada flow control, mencegah penerimaan kebanjiran data. Yang ketiga yaitu ada error control lewat acknowledgement dan retransmisi. Yang terakhir itu multiplexing, banyak aplikasi lewat nomor port, yaitu untuk protokol dan contoh terkait yaitu TCP, UDP, port number, dan three-way handshake. Yang layer ketiga yaitu network, yang dimana bertanggung jawab untuk menentukan jalur terbaik agar paket data dapat sampai dari jalur yang asal ke tujuan yang berbeda. Lalu, layer ini menggunakan pengamatan logis berupa alamat IP yang mengidentifikasi setiap perangkat jaringan. Lalu untuk poin penting yaitu logical addressing yang menggunakan IP address. Lalu yang kedua itu routing, menentukan jalur terbaik. Yang ketiga itu fragmentasi, yaitu paket sesuai ukuran MTW media. Yang keempat yaitu router adalah perangkat utama di layer ini. Lalu di sini untuk protokol contoh terkait yaitu IP versi 4, IP versi 6, ICMP, OSMVM, dan BGF. Lalu yang kedua atau layer yang kedua yaitu data link, yang dimana di sini bertanggung jawab untuk mengatur transfer data node to node yang bebas kesalahan melalui media fisik. Nah, layer ini juga dibagi menjadi dua sub layer yaitu logical link control yang mengelola komunikasi layer atas dan MAC itu media access control yang mengatur alamat fisik MAC address serta akses ke media transmisi. Lalu untuk poin penting di sini ada menggunakan MAC address. Kedua itu framing, yang untuk membuka paket frame. Yang ketiga deteksi error dengan CRE atau cyclic redundancy check. Lalu yang keempat ada switch and bridge yang beroperasi di layer ini. Lalu untuk protokol dan contoh terkait yaitu Ethernet, PPP, ARP, dan switch. Selanjutnya pada layer 1 yaitu physical, yang dimana di sini bertanggung jawab untuk fondasi paling dasar dari model OSI yang bertugas mentransmisikan aliran bit mentah 0 dan 1 yaitu melalui media fisik seperti kabel tembaga, serat optik, dan gelombang radio. Di layar ini juga mendefinisikan spesifik mekanisme elektromagnetis dan produk yang termasuk bentuk konektor tegangan sinyal, atau kecepatan transmisi dan topologi jaringan fisik. Untuk poin penting yaitu mentransmisikan bit murni. Yang kedua mendefinisikan kabel konektor. Yang ketiga itu mengatur kecepatan transmisi. Yang keempat yaitu perangkat hub atau repeater, kabel, dan niche. Untuk protokol dan contoh yang terkait yaitu Ethernet, terus Wi-Fi, fiber optik, dan RJ45. Lalu di sini ada proses ensiklopedi data yang di sini menjelaskan bagaimana data dibungkus lapis demi lapis saat dikirim melalui jaringan. Oke, yang pertama yaitu dari data yang pada aplikasi atau presentation, yaitu pesan asli dari aplikasi guna. Lalu dia lanjut ke segmen atau ke layer transport yang ditambahkan header berisi nomor port, sumber, dan tujuan. Lanjut dia ke layer package yaitu network yang ditambahkan header berisi alamat IP, sumber, dan tujuan. Terus dia lanjut pada data link yaitu pada frame yang ditambahkan header MAC address dan trailer pengecekan error atau CRC tadi. Lalu yang terakhir dia akan sampai kepada bits atau layar fisikal yang diubah menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Jadi untuk proses ensiklopedi data adalah proses menambahkan header dan kadang trailer di setiap layer saat data bergerak turun aplikasi menuju physical layer di sisi pengirim. Lalu untuk dekapsulasi adalah proses kebalikannya. Jadi setiap header dilepas satu persatu saat data naik dari physical menuju application layer di sisi penerima hingga presentasi diperoleh kembali.
Jadi untuk ringkasan 7 lapisan OSI, yaitu di sini misal pada layer 1 fisikal yaitu transmisi fungsi singkat, yaitu transmisi bit lewat media fisik untuk data link, framing dan alamat. Yang ketiga yaitu routing dan penataan IP. Yang keempat yaitu transport, yaitu transport data antar end to end. Untuk yang kelima itu mengelola sesi komunikasi. Untuk presentasi yaitu relasi, end-screen, kompresi, dan yang ketujuh itu antar muka aplikasi ke jaringan. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk penjelasan tentang OSI layer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan misal ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.